Gue belum kasih lihat ini. Apa tuh kok? Buku ini membuktikan bahwa penulis Gospel Markus mengadopsi novelnya Homer. Hah? Homer adalah seorang penulis di abad ke-8 sebelum Masehi. Oh, 800 tahun sebelum ada Yesus. Bikin novel, ceritanya tentang Raja Odyssey. oke. Ya, ceritanya diadopsi sama Markus. Nggak semua sih, nggak semua. Beberapa cerita diadopsi si Markus. Cerita tentang Raja Odyssey. oke. Raja Odyssey itu raja yang menghancurkan kota Trojan membantu temannya Achilles. Pas dia pulang ke kerajaan Iliad, cerita pulangnya ini yang banyak diadopsi oleh Markus. Contoh naik kapal kena badai, nanti berhenti di mana, ada orang kesurupan dan sebagainya. Kemudian pas mau pulang kakinya diurapi oleh Iya. perempuan dan macam. Di sini ada. Aku bisa ada. Jadi Gospel Markus menyadur novelnya Homer. Saduran novel jadi kitab suci. Lah, Beli dong. bisa gitu. Bisa gitu. Gue bukan cari komisi, bukan. Ini buat belajar. Enggak, itu kan tadi yang kok Doni bilang kan ceritanya mujizat Yesus kan? Apa? Yang maksudnya yang mengurapi kayak gitu-gitu Iya. kan? Kok udah ada di sini? Lah iya, cuman yang diceritain di sini Raja Odyssey namanya. Oh, Tapi lah, kok ceritanya mirip dengan Yesus gitu loh. iya. Berarti Kalau ini abad 8 sebelum Masehi, ini abad 1 Masehi, berarti ini nyontek ini atau ini nyontek ini? nah, ini nyontek ke situ. Nah, udah. Oh, lu yang ngomong tuh. Lu yang ngomongnya bukan gue ya. Iya, logikanya. Ntar gue diserang lagi. Menurut keyakinan saya. Nah, menurut Iya. keyakinan saya. Atau menurut logika saya gitu. Wah, Yang Markus ya. iya. Yang Matius dan Lukas menyadur Markus. Hah? Loh, nggak percaya. Ada bisa no. Markus ditulis kira-kira tahun 65 atau sampai 70 Masehi. Matius dan Lukas ditulis kira-kira 10 tahun setelah Markus. 90% yang ada di Matius itu dari Markus. 50% yang di Lukas berasal dari Markus. Buku ini membuktikan bahwa penulis Yohanes menyadur novelnya Euripides. Euripides nulis novel ceritanya tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Waduh. Oh. Lah berarti kitab aslinya Saduran. lah. Jangan sedih kayak gue bilang. Enggak, maksudnya tuh kan kita kan selama ini orang Kristen kan cuma ya udah percaya dengan Alkitab yang sekarang Iya. kan. Berarti aslinya tuh sebenarnya ada. Aslinya maksudnya? Maksudnya kitab bener-bener yang dari apa ya ceritanya Yesus itu asli itu berarti sebenarnya harusnya Ya, ada. ini menyadur, saling menyadur. Yang ini tadi Markus menyadur penulis namanya Homer. Yang itu ini saling Yohanes juga. menyadur penulis namanya Euripides. Yang Lukas selain menyadur Markus juga menyadur penulis namanya Virgil. Kalau mau tahu yang Injil yang asli maksudnya. Iya. Nah, Injil yang asli berarti menurut pandangan Islam, Injil yang asli yang diterima sama Nabi Isa alaihissalam itu hanya wahyu. Wahyu yang diterima oleh Nabi Isa, wahyu bentuknya kayak gimana sih? Iya, maksudnya kayak Wahyu. Kalau lu ngopi dapatnya wahyu apa ilham? Ngopi, tring, tiba-tiba dapet ilham. Itu namanya ilham. Tapi kalau Oke. wahyu gimana? Tiba-tiba masuk dalam kolbunya Nabi. oh, Wahyu. Wahyu pasti berbentuk begini nggak? enggak. Itu dia makanya. Oh, makanya direvisi sama Al-Qur'an. Di Quran surat Maryam ayat ke-30 Nabi Isa alaihissalam diceritakan ketika masih bayi dikasih mujizat, bisa ngomong Iya, saya tahu tuh baca tuh kok. ya. Ketika membela ibunya yang dituduh berzina Iya, oleh kaum berzina. Yahudi. Heeh. Nabi Isa alaihissalam ngomongnya apa? Qala ini Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba Allah. Masih bayi bisa ngomong. Ataniyal kitabah, dia Allah memberikan aku kitab Injil. Wajah alani nabiya. Apakah Nabi Isa yang masih bayi, kalau dia bilang menerima kitab Injil, apakah yang dimaksud dia tuh kitab jatuh dari langit? Enggak dong. Nah, berarti apa? Wahyu. Itu maksudnya. Berarti mujizat pertama Yesus sebenarnya ngomong Bisa dari bayi, bicara. bukan yang anggur.
Air bukan. menjadi anggur. Kalau yang anggur itu dari sini. Oh. Kan Dionysus dewa anggur. Nah itu saya sempat terpikir tuh kok jadinya Kalau di Quran nggak ada anggur. cerita Nabi Isa mengubah air jadi anggur, nggak ada. Oh. Nah, yang di kitabnya Kristen ada cerita Yesus mukjizat pertamanya Iya. merubah air jadi anggur diambil dari sini. Cerita Wah. Dionysus sebagai dewa anggur. Iya, pesta di Kanaan kan? Oh ya Kana Karena ya. ya. Yang pernikahan itu kan. Imitations of Greek epic in Mark and Luke Acts. Kisah para rasul juga ada yang nyontek dari ngadopsi dari epic-epic Yunani. Wow. Gimana Nggak ya? komen gue. Gue pengen ngomong tapi susah kata. Astaga. Astaga ya ampun. Ya, cukup ya. Semakin bingung saya kalau jujur. Iya, karena Semakin pusing. jadi banyak ya yang contek ya. Nah makanya saya bingung tuh, maksudnya kayak Berarti gini, berarti Nah. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini adalah kitab-kitab yang sadur menyadur menjadi satu. betul Tuh. secara logikanya, Ya. saya anak logika. Novel disadur jadi kitab suci. Pintar duit ini ya kok ya. Duitin ya. Enggak, Lu nggak maksudnya- bilang ya. Lu yang ngomong ya.